Hey guys, balik lagi di channel Rio Alexander. Di video kali ini aku mau bahas yang lagi heboh ya. Dan info ini aku dapatnya dari Twitter karena trending Twitter isinya ini, jadi kita bahas aja ya. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang belum subscribe, buruan klik subscribe sekarang ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita ke ceritanya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang kasus Tura Partayana ya. Oh ya, aku sama Tura ini temenan di IG guys. Jadi waktu itu pas aku masih di Bali, aku sempat ajak dia buat collab video YouTube. Tapi karena kondisi dia tuh jadwalnya sibuk terus, jadi nggak pernah sempet. Dan mungkin untuk kalian yang nonton video ini tapi kalian belum tahu dia siapa, aku bakal jelasin step by step ya guys ya. Dan untuk kalian yang nonton video ini jangan salah paham dulu ya guys ya. Di sini aku bukan untuk membela, untuk menjudge juga bukan. Jadi di sini aku hanya memberikan opini aku saja sebagai netizen biasa guys ya. Jadi kita ya kayak obrolan netizen lah, oke? Oke. Jadi profil dari Tura Partayana ini adalah seorang YouTuber Indonesia asal Bali dan dia juga seorang mahasiswa di Rusia. Dia ini lahir tanggal 7 September 1997 guys. Jadi aku sama dia seumuran. Isi video YouTube Tura ini bisa kita lihat sendiri ya. Di sini kontennya itu kebanyakan vlog, short movie, dan subscribernya juga hampir 1,2 juta loh. Dan itu banyak banget sih kalau aku bilang. Tapi sayang banget nih guys, belakangan ini dia dikabarkan dengan berita yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan ya, berita buruk lah. Sebenarnya kejadian ini tuh udah lama guys, udah November 2019. Di sini kalau aku sebagai posisi temennya Tura ya, sebenarnya ya shock banget ya, karena kayak nggak nyangka banget gitu loh. Jadi Tura ini dikabarkan kalau dia tuh melakukan pelecehan seksual. Jadi cerita kronologinya seperti ini guys ya, dari info yang aku dapat. Si Tura ini ngajak cewek ya, si korban ini nggak dikasih tahu namanya siapa, inisialnya J, dan si Tura ini ngajak si cewek ini untuk nonton film horor bareng-bareng ya. Dan nontonnya itu di kamar temannya Tura, namanya Dani. Nah, si cewek ini nanya dong sama Tura, "Lu udah kasih tahu Dani belum kalau gua mau ke sana?" Dan di sini posisinya kayaknya mereka ini satu asrama atau satu kos gitu ya guys ya. Jadi kamarnya deketan. Terus si Tura ini bilang udah, tapi lewat chat. Dan posisinya juga chat Tura ke Dani ini nggak delete guys, cuma centang satu doang. Jadi nggak delete kan. Dan pastinya si Dani nggak tahu dong kalau si cewek ini bakalan mau datang ke kamarnya si Dani. Terus si cewek ini ya oke lah. Sesampainya cewek ini ke kamarnya Dani, pas dia lihat di dalam cuma ada si Tura, Dani yang nggak ada. Dan cewek ini ngeliat Tura itu lagi ngedit video gitu guys, ngedit video untuk YouTube lah ya. Posisinya Tura ini di meja lagi ngedit video, si cewek ini duduknya di kasur. Terus si Tura ini ngomong sama si cewek, Lu ngapain di sana? Sini aja." sambil ambil kursi yang duduknya di samping Tura pastinya kan. Terus si Tura ini tanya sama si cewek, Lu mau nonton film horor apa ini? sampai mereka ini bercanda-canda, tapi tangan Tura ini lagi main-main menurut pengakuan dari si cewek. Main-main dalam arti si cewek ini kayaknya megang-megang ya guys ya. Dan di pikiran cewek itu pun langsung dia mikir, Ini orang apaan sih kok pegang-pegang gua, nggak jelas banget gitu kan? tiba-tiba Dani ini datang. Dan pastinya Dani shock banget kan. Dani bilang gini, Loh, ngapain kalian berdua di sini? si cewek ini mulai mikir aneh nih, kok si Dani nggak tahu, padahal Tura tadi ngomongnya udah kasih tahu ke Dani. Terus nggak mikir aneh-aneh, si cewek ini bilang, yuk Dan, kita nonton film horor bareng-bareng. Sampai di sini ceritanya belum ya. Terus waktu mereka nonton film horor ini, itu di jam 2 subuh, si Tura mulai nih ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh. Dan di situ juga posisinya si Dani ini ketiduran pas lagi nonton film horor. Ya wajar karena udah malam kan, jam 2 subuh ya pasti ngantuk banget kan. Jadi nggak ada yang tahu nih ketika si Tura ini melakukan hal yang aneh-aneh selain kedua belah pihak. Dan menurut pengakuan dari si cewek tersebut, dia bilang kalau Tura ini ambil tangan dia terus taruh di anunya Tura. Dan di situ juga sempet Tura ada cium si cewek, kata cewek tersebut. Dan si cewek itu pun ya kayak berontak-berontak gitu, dan dia tuh gerasa kerusuk supaya Dani itu bangun. Dan ketika Dani bangun, si Dani bilang, Yuk, balik yuk. Udah malam. ya habis itu mereka jadi kembali ke kamar masing-masing gitu. Keesokan harinya, si cewek ini masih diem. Dan akhirnya si cewek ini pun berani untuk mengungkapkan kejadian saat itu ke pertama kalinya dia kasih tahu ke cowoknya guys. Ya terus habis itu cowoknya tahu, ya mereka ribut besar di sana. Dan juga dengar-dengar katanya sampai melibatkan orang tua. Dan si Tura ini langsung dilaporkan dan terbukti memang dia mengakui kesalahannya. Jadi di sini aku kasih kalian lihat surat pernyataan dari ketua TOMS ya. Bunyinya seperti ini. Surat pernyataan. Salam, saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Ketua Permira TOMS menyatakan bahwa saudara Tura Partayana telah melakukan tindakan pelecehan seksual secara terencana dan disadari terhadap saudari J, itu namanya disensor ya guys ya, yang merupakan korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara Tura Partayana pada hari Sabtu 23 November 2019 di kamar 430 Asrama Parus. Kami seluruh anggota Permira TOMS mendukung korban secara moral dan telah memberikan sanksi sosial kepada saudara Tura Partayana. Pernyataan ini kami buat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mewakili seluruh mahasiswa Indonesia di kota Tomsk, Rusia, Selasa 26 November 2019. Gokma Sahat Tua Sinaga, Ketua Permira TOMS. Ya jadi surat pernyataannya seperti itu. Dan
Sebenarnya ini kejadian lama, tapi aku nggak tahu nih kenapa bisa jadi up lagi sampai kayak gini dan jadi trending di Twitter. Oke, jadi kurang lebih kronologinya seperti itu guys ya. Terus juga di sini ada si Jaehyun selaku manajernya dari Tura nih guys. Dia buat kutipan Twitter seperti ini. Saya sebagai manajer dari TP itu Tura Partayana ya, merasa malu dan gagal mendidik talent saya dan menyatakan penyesalan sama kepada pihak korban. Terkhusus saudari JA, saya merasa menyesal tidak mengetahui informasi ini lebih cepat. Tura bukan seorang yang luput dari kesalahan, tapi dia tidak akan lari dari kesalahan. Tura pernah mention keluar dari manajemen pada Desember 2019. Pada saat itu, saya pikir candaan. Ternyata merupakan sikap Tura siap menerima sanksi berhenti sebagai YouTuber. Ntar kalian mampir aja guys ya ke Twitternya Jaehyun. Jadi Jaehyun ini kakaknya si Jerome Pauline. Kalau kalian tahu si Jerome, nah Jaehyun ini kakaknya. Dan Jaehyun juga selaku dari manajer kayak Jerome, Tura Partayana, Hansol, Erika. Oh ya, dan aku juga ada sempet DM Tura nanyain apa yang terjadi sih sama dia sebenarnya. Tapi dia nggak bales, kayaknya dia nggak sempat buka DM deh. Terus aku lihat story-nya kayak gini guys. Guys, tadi aku habis ambil ijazah dari KBRI. Sekalian tadi konsultasi dan memenuhi panggilan dari KBRI. Untuk mengklarifikasi simpang siur berita tentang masalah tahun 2019 ini, lebih baik aku serahkan semuanya ke KBRI Moskow untuk berbicara. Mohon maaf atas semua kegaduhan yang terjadi, dan kalau kalian ingin bertanya-tanya tentang masalah ini, lebih baik langsung tanya ke KBRI saja. Buat teman-teman semuanya, terima kasih atas support moralnya kepada saya. Oke, jadi opini aku seperti ini ya guys ya. Menurut pandangan aku, ya jelas yang dilakukan Tura tuh yang pasti udah salah banget. Dan kejadian ini pun nggak bisa lagi dibilang kalau ini masalah pribadi, karena ini sudah bener-bener udah di-share di mana-mana dan ini sudah jadi infotainment gitu loh. Dan pastinya dari kejadian ini nama Tura Partayana udah tercemar banget. Tapi sekali lagi ya, aku bilang di awal tadi guys, ini aku bukan membela atau menjudge Tura sama si cewek tersebut ya. Di sini aku cuma memberikan opini aku saja sebagai netizen biasa gitu loh. Karena ini udah bukan masalah pribadi lagi, nggak bisa ditutup-tutupin lagi, udah tersebar di mana-mana dan ini udah jadi infotainment. Dan kalau sekarang aku sebagai posisi temannya Tura ya, aku tetap support, tapi pasti aku tetap tegur dia karena apa yang dia lakuin tuh udah kesalahan fatal gitu. Karena mau gimana pun memang salahnya dia dan dia juga mengakui kesalahan itu gitu. Ya, jadi dari kejadian ini kita bisa ambil positifnya aja ya guys ya. Yang negatifnya kita buang, dan aku doain semoga masa lalu cepat selesai ya bro ya. Jadi kutipan aku seperti ini guys, setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan dan semoga dari kesalahan tersebut kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Oke guys, di video kali ini seperti ini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like-nya, komen, terus habis itu subscribe, share juga ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.